Bapak, Ibu, apakah Bapak Ibu sudah tahu pasti berapa seharusnya gaji pensiun yang diterima setiap bulan berdasarkan golongan terakhir? Karena fakta mengejutkan yang sering terjadi adalah banyak pensiunan yang tidak tahu apakah jumlah yang masuk ke rekeningnya sudah benar atau belum. Di video 12 Maret 2026 ini, kami bongkar rincian lengkap gaji pokok pensiun dari golongan 1 sampai golongan 4 dengan angka yang jelas dan mudah dipahami. Catat baik-baik karena informasi ini sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Info Pensiunan ASN yang selalu hadir dengan informasi penting, akurat, dan relevan untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Salam hormat yang tulus kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan ASN, PNS, TNI, dan Polri yang hari ini, Kamis 12 Maret 2026, menyempatkan diri untuk menyimak tayangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan yang prima, umur panjang yang berkah, rezeki yang cukup dan menenangkan, serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, kami hadir dengan pembahasan yang sudah lama banyak diminta oleh para pemirsa setia channel ini. Sebuah pembahasan yang sangat konkret, sangat praktis, dan langsung menyentuh angka-angka yang menjadi hak Bapak dan Ibu setiap bulannya, yaitu pembahasan mengenai rincian lengkap besaran gaji pokok pensiun berdasarkan golongan, dari golongan MAI sampai golongan AMPA yang berlaku berdasarkan ketentuan resmi per tanggal 12 Maret 2026 ini. Mengapa pembahasan ini sangat penting? Karena banyak pensiunan yang menerima pembayaran setiap bulan tanpa benar-benar memahami dari mana angka itu berasal, bagaimana perhitungannya, dan apakah sudah sesuai dengan hak yang seharusnya diterima berdasarkan golongan dan masa kerja masing-masing. Dengan memahami rincian ini, Bapak dan Ibu akan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang struktur penghasilan pensiun, komponen-komponen yang menyusunnya, dan bagaimana membaca slip pembayaran atau keterangan yang diterima dari Taspen setiap bulannya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke rincian angka per golongan, penting sekali untuk memahami landasan hukum yang menjadi dasar penetapan besaran gaji pensiun yang berlaku saat ini. Seperti yang sudah kita bahas di berbagai kesempatan sebelumnya, pengaturan mengenai gaji pensiunan ASN di Indonesia ditetapkan melalui peraturan resmi pemerintah. Sebelumnya, ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 yang menjadi acuan selama beberapa tahun. Namun kemudian pemerintah melakukan penyesuaian yang sangat signifikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 PP Nomor 58. Tahun 2024 inilah yang saat ini, pertanggal 12 Maret 2026, menjadi dasar hukum resmi penetapan besaran gaji pokok pensiun bagi seluruh pensiunan ASN di Indonesia beserta janda, duda, dan ahli waris yang berhak. Melalui peraturan ini, terdapat kenaikan yang banyak disebut berada pada kisaran 12% dibandingkan ketentuan sebelumnya. Kenaikan ini sudah berlaku, sudah nyata dirasakan oleh para pensiunan dan sudah menjadi bagian dari pembayaran bulanan yang diterima. Inilah yang menjadi acuan dasar dari seluruh angka yang akan kita bahas dalam video ini. Dan sampai hari ini, 12 Maret 2026, selama belum ada regulasi baru yang ditetapkan dan diumumkan secara resmi, maka pembayaran gaji pensiun tetap mengikuti skema yang sudah ditetapkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2024 tersebut. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari golongan I. Golongan ini mencakup para pensiunan yang semasa aktifnya berada di jenjang kepangkatan paling dasar dalam struktur ASN. Meski mungkin terlihat sebagai kelompok dengan besaran terendah, setiap rupiah yang diterima adalah hak yang sah atas pengabdian panjang yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Untuk pensiunan yang masuk dalam subgolongan IA, golongan paling dasar, kisaran gaji pokok pensiun yang sering menjadi acuan berada di sekitar 1.900.000 per bulan. Ini adalah titik terendah dalam spektrum gaji pokok pensiun ASN. Untuk subgolongan IB, angkanya sedikit lebih tinggi, berada di kisaran sekitar 2.000 per bulan. Naik ke subgolongan IC, kisaran gaji pokok meningkat menjadi sekitar 2.100.000 per bulan. Dan untuk subgolongan ID yang merupakan subgolongan tertinggi dalam kelompok golongan I, kisaran gaji pokok berada di sekitar 2.200.000 per bulan. Jadi secara keseluruhan, rentang gaji pokok untuk golongan I berada di kisaran 10.100.000 sampai 2.200.000 per bulan.
Angka-angka ini belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan anak, dan tunjangan pangan yang bisa menambah total penerimaan sesuai status keluarga masing-masing. Bapak dan Ibu, sekarang kita naik ke golongan 2. Kelompok ini mencakup pensiunan yang semasa aktifnya menempati jenjang kepangkatan menengah bawah dalam struktur ASN, umumnya setara dengan tamatan SLTA atau diploma yang kemudian berkembang melalui masa kerja dan pendidikan lanjutan. Untuk subgolongan IIA, kisaran gaji pokok pensiun berada di sekitar 2.800 per bulan. Ini adalah lompatan yang cukup signifikan dibandingkan golongan I, mencerminkan perbedaan jenjang kepangkatan yang lebih tinggi. Untuk subgolongan IIB, angkanya meningkat menjadi sekitar 2.900 per bulan. Naik ke subgolongan IIC, kisaran berada di sekitar 3.100 per bulan. Dan untuk subgolongan IID, yang merupakan puncak golongan 2, kisaran gaji pokok mencapai sekitar 3.200 per bulan. Sehingga rentang keseluruhan untuk golongan 2 berada di kisaran 2.800 sampai 3.200 per bulan. Seperti halnya golongan permadi, angka ini adalah gaji pokok sebelum ditambah komponen tunjangan yang mungkin berlaku. Bapak dan Ibu, kita masuk ke golongan terakhir, kelompok yang dalam praktiknya merupakan kelompok terbesar dalam populasi pensiunan ASN di Indonesia. Banyak mantan pegawai fungsional, staf ahli, dan pejabat eselon menengah yang masuk dalam kelompok ini, sehingga rincian gaji pokok golongan terbawah menjadi yang paling banyak dicari dan paling relevan bagi sebagian besar pemirsa kami. Untuk subgolongan terbawah kimia, kisaran gaji pokok pensiun berada di sekitar 3.500.000 per bulan. Ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan golongan 2, sesuai dengan jenjang kepangkatan yang lebih tinggi. Untuk subgolongan RIB, angkanya meningkat menjadi sekitar 300.000 per bulan. Naik ke subgolongan RC, kisaran berada di sekitar 3.830 per bulan. Dan untuk subgolongan TRED yang merupakan puncak golongan TRE, kisaran gaji pokok mencapai sekitar 4.000 per bulan, menembus angka psikologis 4 juta rupiah. Sehingga rentang keseluruhan untuk golongan terbawah berada di kisaran 3.500.000 sampai 4.000 per bulan. Rentang yang cukup lebar ini mencerminkan luasnya variasi subgolongan dan masa kerja di dalam kelompok ini. Bapak dan Ibu, kita sampai pada golongan IV, kelompok dengan besaran gaji pokok pensiun tertinggi dalam struktur ASN. Kelompok ini umumnya mencakup mantan pejabat senior, pejabat eselon tinggi, dan pegawai yang mencapai jenjang kepangkatan tertinggi melalui masa kerja paling panjang dan dedikasi yang paling tinggi. Untuk subgolongan IVA, kisaran gaji pokok pensiun berada di sekitar 4.200.000 per bulan. Ini sudah merupakan angka yang cukup signifikan dan mencerminkan pengakuan atas pengabdian di jenjang tertinggi. Untuk subgolongan IVB, angkanya meningkat menjadi sekitar 4.400.000 per bulan, naik ke subgolongan IVC, kisaran berada di sekitar 4.600.000 per bulan. Untuk subgolongan IVD, angkanya mencapai sekitar 4.400.000 per bulan, dan untuk subgolongan IVE yang merupakan puncak tertinggi dari seluruh struktur pensiun ASN, kisaran gaji pokok mencapai hampir 4.900.000 per bulan, mendekati angka 5 juta rupiah, sehingga rentang keseluruhan untuk golongan ANPAS berada di kisaran 4.200.000 sampai hampir 4.900.000 per bulan. Ini adalah kisaran tertinggi yang berlaku dalam sistem pensiun ASN berdasarkan ketentuan PP nomor 8 tahun 2024 yang saat ini berlaku. Bapak dan Ibu sekalian, pembahasan tentang gaji pensiun tidak akan lengkap jika hanya membicarakan gaji pokok saja. Karena dalam kenyataannya, total yang diterima oleh seorang pensiunan bisa lebih besar dari gaji pokoknya saja, tergantung pada komponen tunjangan tambahan yang berlaku bagi yang bersangkutan. Komponen pertama adalah tunjangan pasangan atau suami istri. Bagi pensiunan yang masih memiliki pasangan hidup yang sah dan terdaftar di Taspen, terdapat tunjangan pasangan yang diberikan sebagai pengakuan atas tanggungan keluarga. Besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku dan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pensiun pokok. Komponen kedua adalah tunjangan anak. Bagi pensiunan yang masih memiliki anak yang memenuhi syarat sebagai tanggungan yang sah, umumnya anak yang belum dewasa atau belum bekerja, terdapat tunjangan anak yang menambah total penghasilan pensiun. Ada ketentuan jumlah maksimal anak yang bisa menjadi tanggungan dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Komponen ketiga adalah tunjangan pangan. Tunjangan ini diberikan dalam bentuk setara nilai beras atau uang tunai
yang mencerminkan kebutuhan pangan dasar. Besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan bisa berbeda antara satu periode dengan periode lainnya tergantung kebijakan yang berlaku. Kehadiran tunjangan-tunjangan ini sangat membantu, terutama bagi pensiunan yang masih memiliki tanggungan keluarga. Karena dengan adanya tunjangan tersebut, total yang diterima bisa lebih besar dari gaji pokok saja dan memberikan manfaat yang lebih signifikan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bapak dan Ibu, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dan kadang menimbulkan kebingungan adalah, mengapa pensiunan A dan pensiunan B sama-sama dari golongan terfai tetapi menerima jumlah yang berbeda setiap bulannya? Pertanyaan ini sangat wajar dan jawabannya ada beberapa faktor penting yang perlu dipahami. Faktor pertama adalah subgolongan yang berbeda. Di dalam setiap golongan ada subgolongan A, B, C, dan D atau bahkan E untuk golongan AV. Perbedaan subgolongan ini sudah menciptakan perbedaan besaran gaji pokok meskipun sama-sama berada dalam golongan yang sama. Faktor kedua adalah masa kerja yang berbeda. Masa kerja seseorang semasa aktif sangat mempengaruhi besaran pensiun yang diterima. Semakin lama masa kerja, semakin besar pensiun yang diterima meskipun golongannya sama. Faktor ketiga adalah status tanggungan keluarga yang berbeda. Pensiunan yang masih memiliki pasangan hidup akan menerima tunjangan pasangan yang tidak diterima oleh pensiunan yang sudah janda atau duda, dan pensiunan yang masih memiliki anak tanggungan akan menerima tunjangan anak yang tidak berlaku bagi yang anak-anaknya sudah semua dewasa. Faktor keempat adalah jenis pensiun yang berbeda. Ada perbedaan antara pensiun ASN sipil, pensiun TNI, dan pensiun Polri yang masing-masing memiliki skema perhitungan yang bisa sedikit berbeda meskipun dasar golongannya sama. Dengan memahami faktor-faktor ini, Bapak dan Ibu tidak perlu bingung ketika melihat perbedaan jumlah penerimaan dengan sesama pensiunan. Perbedaan itu sangat normal dan mencerminkan perbedaan situasi individual masing-masing. Bapak dan Ibu, setelah mengetahui rincian besaran gaji pokok per golongan, langkah berikutnya yang sangat penting adalah memastikan bahwa pembayaran yang Bapak dan Ibu terima setiap bulan sudah benar dan sesuai dengan hak yang semestinya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, bandingkan nominal yang diterima dengan kisaran yang sudah kita bahas tadi berdasarkan golongan dan subgolongan terakhir Bapak dan Ibu. Jika ada perbedaan yang signifikan dan tidak bisa dijelaskan oleh faktor-faktor yang sudah disebutkan, maka perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut. Kedua, periksa rincian pembayaran yang diterima dari Taspen. Biasanya ada keterangan komponen-komponen yang membentuk total pembayaran. Pastikan semua komponen yang menjadi hak Bapak dan Ibu sudah termasuk di dalamnya. Ketiga, jika ada keraguan atau pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi PT Taspen langsung melalui hotline resmi di nomor 11519 atau mengunjungi kantor Taspen terdekat. Petugas Taspen akan dengan senang hati membantu memberikan penjelasan mengenai rincian pembayaran yang diterima. Bapak dan Ibu pensiunan yang sangat kami cintai, itulah rincian lengkap besaran gaji pokok pensiun per golongan yang berlaku per 12 Maret 2026 berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Ingat ringkasannya, golongan A berkisar 1,9 juta hingga 2,2 juta. Golongan 2 berkisar 2,8 juta hingga 3,2 juta. Golongan TRI berkisar 3,5 juta hingga 4 juta, dan golongan IV berkisar 4,2 juta hingga mendekati 4,9 juta per bulan, ditambah tunjangan keluarga, anak, dan pangan sesuai kondisi masing-masing. Tekan like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan share kepada sesama pensiunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.